Shalom saudaraku, perikop dalam Kejadian 8 ayat 1-5 yang akan kita renungkan di hari ini membawa kita untuk mengerti bahwa Allah selalu mengingat dan memelihara hidup orang yang benar. Setelah dunia dihancurkan oleh air bah sebagai akibat dosa, firman Tuhan menyatakan bahwa Allah tidak pernah berhenti untuk bekerja. Pernyataan Allah mengingat Nuh menjadi dasar pengharapan bagi orang benar. Kalimat ini menunjukkan bahwa kesetiaan Allah tidak pernah terhenti sekalipun umatnya sedang berada dalam masa penantian yang begitu panjang dan sunyi. Nah, saudara, bagian ini memperlihatkan bahwa Allah yang menghukum adalah Allah yang sama yang memelihara dan memulihkan. Orang benar tidak dibiarkan terombang-ambing tanpa tujuan, melainkan dipimpin secara pasti untuk menuju rencana Allah yang penuh pengharapan. Mari kita membaca Kejadian 8 ayat 1-5. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Ditutuplah mata-mata air samudra raya serta tingkap-tingkap di langit, dan berhentilah hujan lebat dari langit, dan makin surutlah air itu dari muka bumi. Demikianlah berkurang air itu sesudah 150 hari. Dalam bulan yang ketujuh, pada hari yang ke-17 bulan itu, terkandaslah bahtera itu pada pegunungan Ararat. Sampai bulan yang ke-10 makin berkuranglah air itu. Dalam bulan yang ke-10 pada tanggal 1 bulan itu tampaklah puncak-puncak gunung. Nah saudara, 3 kebenaran sejati yang kita renungkan di hari ini. Pertama, Allah tidak pernah melupakan orang benar di ayat 1. Ungkapan Allah mengingat Nuh menyatakan tindakan Allah yang setia dan aktif untuk mengenapi janjinya. Setelah masa penantian yang cukup panjang di dalam bahtera, Allah menunjukkan bahwa orang benar tetap berada dalam perhatiannya. Penantian bukan penolakan saudara, melainkan bagian dari rencana Allah. Kebenaran ini membawa kita untuk mengerti bahwa kesetiaan Tuhan tidak ditentukan oleh keadaan manusia. Sekalipun situasi tampaknya begitu gelap dan tidak pasti, Tuhan tetap mengingat dan menyertai hidup orang benar. Karena itu, tetaplah setia kepada Tuhan meskipun belum melihat jawaban doa saudara. Tetaplah percaya bahwa Tuhan mengingat hidup saudara sebagai orang benar dan bekerja tepat pada waktunya. Yang kedua saudara, Allah berdaulat memelihara orang benar di ayat 2 dan ayat 3. Firman Tuhan mencatat bahwa hujan dihentikan dan sumber-sumber air ditutup oleh Allah sendiri. Ini menunjukkan bahwa pemeliharaan Tuhan bersumber dari kedaulatannya. Tidak ada kuasa alam atau keadaan yang berada di luar kendali Allah. Pemeliharaan Allah tidak bersifat pasif saudara, tetapi aktif dan penuh kuasa. Tuhan yang mengizinkan penghukuman adalah Tuhan yang sama yang memelihara keselamatan orang benar sampai akhir. Karena itu mari serahkan hidup sepenuhnya kepada kedaulatan Tuhan. Dalam setiap pergumulan, percayalah bahwa Tuhan sanggup memelihara dan menuntun hidup saudara. Dan yang ketiga, Allah menghendaki pemulihan dan hidup baru bagi orang benar di ayat 4 dan 5. Dalam ayat ini disampaikan bahwa berhentilah bahtera di pegunungan Ararat yang menjadi tanda dimulainya tahapan baru sesuai dengan rencana Allah. Keselamatan Allah tidak hanya menyelamatkan dari kebinasaan saudara, tetapi juga membawa orang benar untuk memasuki kehidupan yang baru. Kebenaran ini menunjukkan kepada keselamatan di dalam Kristus. Orang percaya bukan hanya dilepaskan dari hukuman dosa,
tetapi juga dipanggil untuk memasuki kehidupan yang baru dan ketaatan sebagai ciptaan Allah. Itu yang kita baca di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Karena itu saudara, hiduplah sebagai orang yang telah dipulihkan oleh Tuhan. Tinggalkan kehidupan lama dan jalanilah kehidupan baru yang berkenan kepada Allah. Pertanyaannya adalah, apakah saya tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah melupakan hidup saya? Apakah saya sungguh bersandar pada pemeliharaan dan kedaulatan Allah? Dan apakah hidup saya mencerminkan kehidupan yang baru di dalam Kristus? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau tidak pernah melupakan orang benar. Ajarlah saya untuk tetap percaya, taat, dan hidup dalam pemeliharaan-Mu sampai rencana-Mu digenapi dalam hidupku. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, saudara, mari arahkanlah hati dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan memelihara hidup saudara. Kiranya Tuhan menuntun saudara dari penantian menuju pemulihan dan hidup yang baru, mulai dari saat ini sampai terus kekal selama-lamanya. Nah, saudara, jika membutuhkan doa, pendampingan rohani, atau konseling, saudara dapat menghubungi nomor yang tertera pada deskripsi video ini. Demikian firman Tuhan hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa pada renungan SKS selanjutnya. Shalom.